Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melaksanakan penilaian tengah semester 2 kelas 6 Ilmu Pengetahuan Sosial. Anak-anak, sebelum kalian mengerjakan, ada baiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak, setelah kalian berdoa, jawablah pertanyaan berikut dengan memilih jawaban A, B, C, atau D. Selanjutnya, kompetensi dasar 3.4. Memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Yuk kita simak soalnya. Nomor 1. Berikut ini yang merupakan contoh bentuk partisipasi pelajar dalam menjaga keutuhan NKRI adalah A. Menjauhi teman yang nakal, B. Mentaati tata tertib sekolah, C. Bekerja sama dalam mengerjakan ulangan, D. Membantu teman agar dipuji guru. Nomor 2. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. 1. Memilih teman hanya dari yang satu daerah saja. 2. Mengejek budaya orang lain. 3. Berkelahi dengan teman beda suku. 4. Berteman dengan orang dari daerah manapun. Contoh sikap yang mencerminkan cinta NKRI ditunjukkan oleh pernyataan nomor A1, B2, C3, D4. Nomor 3. Arti penting kemerdekaan bagi suatu bangsa adalah A. Bebas dari penjajah dan kebebasan mengatur negara sendiri. B. Tidak lagi bekerja sama dengan negara lain dan penjajah. C. Tidak lagi berhubungan dengan negara manapun. D. Penghapusan semua pengaruh dari penjajah. Nomor 4. Sikap kita sebagai siswa untuk meneruskan perjuangan para pahlawan adalah A. Berperang melawan negara lain, B. Belajar dengan sungguh-sungguh, C. Berkelahi dengan teman, D. Melawan para wisatawan asing. Nomor 5. Tokoh yang menjadi penengah antara golongan tua dengan golongan muda pada peristiwa Rengas Dengklok adalah A. Yusuf Kunto, B. Ahmad Subarjo, C. Muhammad Yamin, D. Supomo. Nomor 6. Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah A. Bangsa Indonesia bebas menentukan nasibnya sendiri, B. Negara Indonesia dapat menggunakan kekuatan militer untuk menyerang negara lain, C. Rakyat Indonesia mendapat jaminan kesejahteraan dari badan-badan internasional, D.
Bangsa Indonesia dapat bepergian ke negara lain tanpa membayar upeti. Nomor 7. Salah satu bentuk upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan masyarakat sejahtera berupa A. Mengembangkan sikap saling toleransi antar warga negara. B. Merasa paling benar. C. Sering demonstrasi. D. Membeli barang impor. Nomor 8. Berikut ini bukan merupakan cara menghargai jasa-jasa para pahlawan adalah A. Mewarisi semangat juang. B. Melanjutkan perjuangan pahlawan. C. Bersukaria menikmati kemerdekaan. D. Mendoakan amal perbuatannya. Nomor 9. Sikap berikut ini yang tidak menunjukkan perilaku bertanggung jawab dalam mengisi kemerdekaan adalah A. Rajin belajar. B. Menikmati masa muda dengan senang-senang. C. Mencintai kebudayaan nasional. D. Menggunakan produk-produk dalam negeri. Nomor 10. Salah satu kegiatan positif oleh pelajar dalam mengisi kemerdekaan di sekolah yaitu A. Membantu pekerjaan rumah sehari-hari. B. Melaksanakan jam wajib belajar. C. Upacara dengan disiplin. D. Menunjukkan perilaku diam dan disiplin. Oke anak-anak, selanjutnya adalah kompetensi dasar 3.3. Menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Nomor 11. Indonesia berperan dalam penanaman modal di negara anggota ASEAN. Penanaman modal tersebut bertujuan mengembangkan dan meningkatkan perekonomian negara anggota ASEAN. Kerjasama yang dilakukan Indonesia sesuai penjelasan tersebut adalah di bidang A. Investasi. B. Jasa. C. Pembangunan. D. Ekonomi. Nomor 12. Sebagai negara anggota, Indonesia memiliki peran dan posisi dalam perekonomian ASEAN. Salah satunya yaitu mendukung terbentuknya integrasi ekonomi di kawasan ASEAN dalam bentuk MEA. Tujuan MEA adalah A. Memajukan perekonomian dan menghilangkan hambatan perdagangan internasional di Asia Tenggara. B. Memberi kesempatan pada UMKM berpartisipasi langsung dalam perdagangan intra-ASEAN. C. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. D. Mengembangkan dan meningkatkan perekonomian negara anggota ASEAN. Nomor 13. Peran Indonesia dalam bidang politik ASEAN antara lain adalah
A. Menyediakan cadangan pangan bagi penduduk ASEAN. B. Turut serta menyelenggarakan SEA Games. C. Membentuk kawasan pasar bebas ASEAN atau ASEAN Free Trade Area. D. Turut mendeklarasikan kawasan damai, aman, dan netral atau ZOPFAN di ASEAN. Nomor 14. Kerjasama negara-negara di kawasan ASEAN dalam bidang pendidikan seperti A. Menyelenggarakan SEA Games. B. Pertukaran pelajar antar negara. C. Membentuk pasar bebas ASEAN. D. Mendirikan pabrik pupuk. Nomor 15. Berikut ini yang termasuk peran Indonesia di ASEAN dalam bidang pangan adalah A. Menyepakati kerangka kerja ketahanan pangan terpadu atau ASEAN Integrated Food Security. B. Turut mendeklarasikan kawasan bebas, damai, dan netral di ASEAN atau ZOPFAN. C. Menyelenggarakan pameran budaya antar negara-negara ASEAN dengan meriah. D. Turut bersedia menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN. Nomor 16. Perhatikan poin-poin berikut ini. 1. Turut mendeklarasikan untuk mengakhiri semua bentuk malnutrisi. 2. Membentuk gerakan masyarakat hidup sehat. 3. Melakukan pertukaran tenaga kesehatan antar negara ASEAN. 4. Bekerja sama dalam standarisasi kualitas pembangunan fasilitas kesehatan di ASEAN. Poin-poin di atas adalah beberapa peran Indonesia di ASEAN dalam bidang A. Industri. B. Pendidikan. C. Kesehatan. D. Rumah sakit. Nomor 17. Berikut ini yang termasuk bentuk kerjasama negara ASEAN dalam bidang sosial budaya adalah A. Menyepakati terbentuknya ASEAN Free Trade Area. B. Pendirian pabrik pupuk dan obat di negara ASEAN. C. Latihan militer secara bersama dengan negara-negara ASEAN. D. Kerjasama promosi pariwisata negara ASEAN. Nomor 18. Pesta olahraga negara-negara ASEAN dikenal dengan A. Olimpiade. B. Piala Dunia. C. SEA Games. D. ASEAN Games. Nomor 19. Bagi Indonesia, keberadaan ASEAN berguna membantu menyelenggarakan program A. Sektor ekonomi. B. Sektor pembangunan nasional. C. Kunjungan antar negara. D. Bantuan nasional. Nomor 20.
Di bawah ini yang merupakan contoh kerjasama bidang pendidikan di lingkup ASEAN dilakukan oleh A. ASEAN Sosial, B. Ketua Negara, C. Pimpinan ASEAN, D. Komite ASEAN untuk Pendidikan atau ASEAN Committee on Education. Oke anak-anak, kalian sudah selesai mengerjakan penilaian tengah semester muatan IPS. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.